Nah, di dalam tidurnya ini, dia mimpi kedatangan sosok Lelayu itu lagi. Kali ini Lelayu itu minta ke Susi supaya nanti diadakan sebuah acara yang namanya itu Genteng Sumeser. Jadi, Genteng Sumeser itu adalah salah satu adat Jawa yang dimana kita ini ngambil makan dengan nukerin potongan genteng. Dan setelah bayi itu keluar, hening, gak ada tangisan, gak ada suara bayi, dan gak ada pergerakan sama sekali dari bayi itu. Yang ada cuma tubuh bayi yang kaku dan membiru. Bayi itu meninggal. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal ngelanjutin cerita Urban Legend Caruban Nagari yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Di part sebelumnya itu kita udah ngebahas nih apa yang terjadi sama keluarganya Pak Rodi. Sasa yang hilang udah kembali nih. Namun kembalinya si Sasa ini menyisakan sebuah masalah baru, karena si Susi ini telah menyetujui untuk menumbalkan bayi demi keselamatannya si Sasa. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi, beberapa hari setelah si Sasa ini kembali, hal yang gak disangka-sangka terjadi nih. Ada seorang pria yang berasal dari daerah C datang nih ke rumahnya Pak Rodi buat ngelamar si Susi. Sesuai kan dengan apa yang dibilang sama Lelayu di mimpinya itu. Kalau si Susi ini menikah dengan pria itu dan punya anak, kemungkinan besar anak itu bakal ditumbalin buat ngebawa Sasa keluar dari Astana Kala. Dan memang benar, pada akhirnya Susi ini menikah dengan pria itu. Pas banget nih sebenarnya, karena Pak Robi juga lagi pengen cucu. Suaminya Susi ini namanya Wawan. Nah, bisa dibilang Wawan ini adalah tipe laki-laki yang super sibuk. Tapi bulan pertama pernikahan, mereka ini masih romantis. Nah, bulan kedua, Wawan lagi sibuk-sibuknya nih sama pekerjaannya. Dan dia ini udah mulai jarang banget ngasih perhatian dan kasih sayang ke Susi. Sampai bulan ketiga pernikahan mereka, Susi ini dikabarin hamil. Wawan cukup bangga di situ. Ngedenger itu, Pak Rodi ini jadi makin sayang ke Susi daripada ke Sasa. Padahal kan si Sasa ini lagi butuh banget perhatian. Secara dia ini masih berisiko buat dibawa lagi ke Astana Kala kan. Susi sendiri udah tahu gitu ya, kalau anak yang dalam kandungannya ini bakal dijadiin tebusan buat Sasa. Tapi dia nggak cerita apa-apa ke adiknya itu. Sampai suatu ketika Sasa nanya, "Mbak, tahu tentang Astana Kala nggak? Astana Kala itu apa, Dek?" "Itu loh, tempat di mana para manusia dijadikan budak. Di sana itu banyak banget demit yang transit." "Ah, kamu mimpi kali." "Kalau emang mimpi, terus gimana caranya Sasa ini tiba-tiba hilang kan? Terus muncul-muncul ada di kamar mandi." Susi di situ sebenarnya berusaha buat menghindari pembahasan tentang Astana Kala. Setelah pembicaraan itu gitu ya, Susi pun balik lagi ke kamarnya buat ngecek buku hitam tersebut. Dan ternyata buku itu masih ada, masih kesimpan rapi di rak bukunya. Sehabis itu dia pun mutusin buat tidur. Nah, di dalam tidurnya ini
dia mimpi kedatangan sosok lelayu itu lagi. Kali ini lelayu itu minta ke Susi supaya nanti diadakan sebuah acara yang namanya itu Genteng Sumeser. Jadi Genteng Sumeser itu adalah salah satu adat Jawa yang dimana kita ini ngambil makanan dengan nukerin potongan genteng. Dan hal ini biasanya dilakuin pada bulan kelima atau ketujuh kehamilan. Tujuannya adalah supaya diberi kelancaran sampai kelahiran nanti. Tapi yang mengherankan, kenapa si lelayu minta itu? Susi pun kebangun dari mimpinya. Sontak dia langsung megangin perutnya tuh. Dia ini tiba-tiba gitu ya, mendadak jadi takut kalau nanti anaknya ini bakal dijadiin tumbal buat ditukar sama adiknya, si Sasa. Tapi ya mau gimana lagi kan, dia udah menyetujui kesepakatan itu. Sampai akhirnya Susi ini mutusin buat cerita ke bapaknya tentang hal itu, tentang lelayu, tentang buku, tentang acara, tentang Sasa, dan juga tentang tumbal anak. Ngedenger itu, Pak Rodi ini jadi shock. Tapi dia tetap berusaha tenang gitu ya, dan bilang ke Susi, "Nak, jangan dipikirkan, nanti jabang bayimu stres." Pak Rodi juga minta ke Susi buat jangan sampai cerita tentang hal itu ke anggota keluarga yang lain. Dan Susi pun mengiyakan. Seiring berjalannya waktu, perutnya Susi pun semakin membesar. Dan sekarang usia kehamilannya ini udah masuk bulan 7. Wawan yang tadinya super sibuk, sekarang udah nggak lagi pulang malam. Karena dia mesti merhatiin istrinya yang lagi hamil kan. Suatu ketika, Susi pergi nih ke warung, pingin beli sayuran dan makanan pokok lainnya. Di tengah perjalanan, dia ketemu sama Yukti. Susi kaget di situ. Dia berusaha buat malingin mukanya dari si Yukti. Dia khawatir kalau nanti si Yukti ini bakalan tanya macem-macem. Tapi tiba-tiba, Mbak, di belakang Mbak itu siapa? Makin kaget Susi di situ. Kok Yukti bisa ngelihat lelayu itu? Padahal kan bukannya udah berpindah tangan ya? Apa karena Yukti ini udah pernah berinteraksi sama lelayu sebelumnya? Susi terus nanya, "Ada apa Dek Yukti?" "Mbak, itu siapa?" Yukti terus tuh merhatiin posisi sosok itu. Jadi sosok itu ini posisinya lagi megangin perutnya si Susi dari belakang. Yukti tiba-tiba histeris di situ. "Mbak, jangan ngedeket. Sana, pergi." Yukti langsung lari tuh sekencang-kencangnya. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba perutnya Susi ini mengalami yang namanya kontraksi. Dan dia pun akhirnya mutusin buat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia nggak jadi masak nih, dan mutusin buat pergi ke kamar. Terus rebahan di atas kasur. Sampai akhirnya dia ini ketiduran. Di dalam tidurnya itu, lagi-lagi dia dimimpiin sama sosok lelayu. Lelayu itu ngejelasin kalau sebelum buku itu jatuh ke tangannya dia, Yukti adalah pemegang sebelumnya. Karena si Yukti ini nggak bisa ngelanjutin ke bagian kedua, dia buang buku itu. Sampai pada akhirnya Susi temuin buku itu di sungai kan. Sejak pertemuannya sama Yukti sewaktu mau ke warung, Susi paham kalau Yukti sebelumnya udah pernah tuh berurusan sama lelayu itu. Secara Yukti bisa ngelihat siapa yang ada di belakangnya Susi kan. Setelah dapat mimpi itu, Susi jadi ketakutan nih dan mutusin buat gak keluar rumah selama beberapa hari. Selain itu dia juga jadi agak pendiam sekarang. Singkat cerita, tibalah hari dimana acara Genteng Sumeser itu dilaksanain. Banyak banget nih warga-warga yang datang ke acara itu.
Susi sendiri dirias udah kayak ratu, pakai kalung melati dan baju yang dilapisin sama kembang-kembang. Sebelum acara dimulai, Pak Rodi ini ngasih sambutan terlebih dahulu dan ngasih tahu kalau usia kandungan anaknya ini udah menginjak usia 7 bulan. Setelah itu para warga ini berbondong-bondong tuh pada nyari potongan genteng. Kan nanti mau ditukar sama makanan gitu kan. Keluarga Pak Raharja juga ikut meramaikan acara itu. Taraka dan Yukti juga datang, kecuali Dian, yang emang dia nggak ikut gitu ya. Secara dia ini nggak ada di rumah, nggak tahu deh tuh dia pergi kemana saat itu. Susi ngelihat Yukti lagi ngumpet di belakangnya Taraka, kayak orang yang ketakutan. Mungkin dia ini masih ngelihat sosok lelayu itu kan di sampingnya Susi. Nggak lama kemudian gitu ya, Pak Raharja ini nyamperin Susi sama Pak Rodi. Beliau terus ngasih tuh potongan genteng yang udah dibawa dan bilang ke Pak Rodi, "Anakmu terkena lelayu, Pak." Pak Rodi cuma diem. Dia terima itu potongan genteng, terus ditukar sama makanan. Pak Raharja terus menatap si Susi. Di situ dia cuma nunduk aja gitu, sambil menggangin perutnya. Sampai akhirnya Pak Rodi ini bilang, "Pak, jangan campuri urusan anakku." Dan Pak Raharja pun nggak ngomong apa-apa lagi. Setelah itu dia terima makanan dari Pak Rodi dan dia pun balik lagi ke tempatnya semula. Lalu dia kasih makanan itu ke Yukti sambil bilang, "Yang kamu bilang benar, Ndu. Lelayu itu nggak mau lepas sebelum korban selanjutnya jatuh." Sedangkan si Sasa ini teman-teman, semenjak beberapa bulan terakhir, dia mutusin buat mengurung diri di dalam rumah, buat ngehindarin fitnah dan kesalahpahaman warga. Dengan kata lain, supaya para warga ini jangan sampai berpikiran kalau diadainnya acara genteng Sumeser itu karena ada hubungannya dengan Sasa. Ketika waktu kelahiran bayi itu dirasa udah deket banget, banyak warga nih yang berbondong-bondong mendatangi rumahnya Pak Rodi. Di situ para warga ngelihat si Sasa ini muncul dengan kepala nunduk dan langkah kaki yang berat. Susi ini bilang kepada warga kalau si Sasa ini cuman lagi nggak enak badan aja. Tapi ada hal lain nih yang ngebuat para warga ini curiga. Beberapa dari mereka melihat ada sebuah ruangan yang terkunci di samping kamar mandi. Para warga pun nanya tentang ruangan itu ke Susi. Dan di situ Susi nggak ngejawab. Dia cuma senyum. Pada akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Susi ini ngerasain kontraksi yang hebat di perutnya. Dia lalu minta ke orang tuanya buat ngebawa dia ke dukun beranak. Dan malam itu tepat nih, malam 1 Suro. Dibawa tuh dia ke dukun beranak kan. Dan kepercayaan warga sekitar, anak yang lahir pada malam 1 Suro ini adalah sebuah petaka yang tersembunyi. Singkat cerita, proses melahirkan pun dimulai. Semuanya pada tegang tuh. Apakah anaknya Susi ini bisa diselamatin? Dan setelah bayi itu keluar, hening. Nggak ada tangisan, nggak ada suara bayi, dan nggak ada pergerakan sama sekali dari bayi itu. Yang ada cuma tubuh bayi yang kaku dan membiru. Bayi itu meninggal. Semua yang ada di ruangan itu nangis. Nggak percaya kalau bayi ini benar-benar meninggal dunia. Ternyata apa yang dibilang sama lelayu itu benar. Anaknya Susi jadi korban kedua dari pertimbangannya lelayu. Dan gak lama kemudian Susi pun pingsan. Kematian anaknya Susi ini dianggap
aib sama keluarganya Pak Rodi sendiri. Nggak cuma itu aja, para warga sekitar nganggep kalau kematian anaknya Susi ini adalah kematian yang nggak wajar. Di makam di mana anak itu dikubur, Wawan, suaminya Susi ini ngerasa kalau emang kematian anaknya ini nggak wajar. Dan ada sesuatu nih yang ditutup-tutupi sama Pak Rodi. Dia pun mencecar Pak Rodi tuh dengan berbagai pertanyaan. Awalnya Pak Rodi ini nggak mau cerita. Tapi karena ditekan terus sama Wawan, akhirnya beliau ini ngomong juga. Kamu pernah dengar nggak tentang Astana Kala? Astana Kala? Iya, Astana Kala adalah tempat di mana bersemayamnya para jin kafir yang menguasai tempat tersebut. Terus apa hubungannya dengan anakku, Pak? Anakmu ini telah menjadi pertimbangannya dari Astana Kala, Wan. Ada harga yang mesti dibayar ketika seseorang telah memasukinya. Maksudnya gimana, Pak? Anakmu ini adalah harga dari keselamatannya si Sasa, karena dia udah memasuki Astana Kala, Wan. Wawan kaget bukan main di situ. Dia langsung emosi tuh ngedengar penjelasannya Pak Rodi. Maksudnya apa, Pak? Susi udah melakukan perjanjian dengan Layuan sesaat sebelum Sasa ini ditemukan. Susi udah terlebih dahulu menukar bayinya kepada Lelayu. Otomatis Wawan makin marah kan di situ. Dia lalu ngedorong tuh mertuanya sampai dia ini nyium tanah. Tapi di situ Pak Rodi nggak ngebales gitu ya, nggak balik emosi, nggak ngelawan. Dia cuma bisa minta maaf tuh. Perasaannya Wawan sendiri udah nggak karu-karuan, udah campur aduk, marah, kesel, sedih kan. Dia cuma bisa nangis di makam anaknya itu. Ngelihat itu Pak Rodi pun bangkit dan ninggalin Wawan sendirian. Karena Pak Rodi ini tahu kalau Wawan ini lagi butuh waktu buat sendiri. Dan kejadian yang menimpa keluarganya Pak Rodi ini sampai juga nih ke telinganya Pak Raharja. Dan hal tersebut ngebuat Pak Raharja nggak tenang. Beliau pun ngomong ke Yukti, Astana Kala harus ditutup paksa, Nduk. Udah segitu teman-teman ya untuk di part ini. Kita bakalan lanjut di part berikutnya ya. Apa bener bisa sih kalau Astana Kala ini bakalan ditutup paksa sama Pak Raharja? Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah ngasih komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan semoga siapapun itu selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun gitu ya. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.